Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa syukur tidak terhingga, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, motivasi, semangat. Kita akan belajar tentang jenis-jenis pasture ya, atau padang pengembalaan, yang insya Allah semuanya adalah ilmu Allah yang ada di alam ini, alam kauniyah. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa dijadikan lantaran atau penguat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan meningkatkan produksi ya. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak itu, terutama ternak ruminansia, harus seiring dengan peningkatan kualitas dan kuantitas makanan hijauan pakan ya. Jadi bisa tergambar bahwa semakin banyak ternak yang kita pelihara, otomatis harus ditopang dengan hijauan pakan yang memadai ya. Sudah barang tentu jangan sampai misalnya ada kesenjangan antara musim kemarau dan musim penghujan. Nah, hal ini bisa dikarenakan pakan hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia ya. Kalau untuk hijauan itu mutlak atau sumber serat itu untuk ternak ruminansia ya. Jadi mau tidak mau kita harus siapkan. Nah, pakan hijauan selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak ruminansia, juga merupakan sumber karbohidrat, sumber protein, vitamin, dan mineral. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketersediaan hijauan pakan ternak secara kontinu, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, adalah dengan memanfaatkan hijauan yang tumbuh secara alami pada padang pengembalaan atau pasture ya. Di satu sisi kalau kita punya lahan ya, biasanya yang cukup luas atau di beberapa tempat itu rumput alami itu sering, bukan sering ya, memang sunnatullah dia muncul, dia tumbuh, berkembang di daerah tersebut. Namun memang kadang-kadang rumputnya sangat beragam ya. Jadi untuk hal ini kita mensyukuri ya, bahwa alam kita termasuk yang subur ya. Sekalipun tidak dipupuk, tapi tetap nanti di dalam proses pemeliharanya tetap kita harus melakukan pengelolaan dengan cara pemupukan ya. Nah, padang pengembalaan atau pasture merupakan suatu areal yang ditumbuhi oleh vegetasi dominan famili rumput-rumputan atau Gramineae ya, terdiri dari rumput-rumputan serta tumbuh lainnya seperti legume yang digunakan sebagai hijauan pakan ternak ya. Ibaratnya kurang lengkap ya sumbernya kalau hanya dari rumput-rumputan, karena dominannya rumput-rumputan itu adalah sumber serat atau selulosa, sementara ternak itu butuh juga sumber protein ya. Sumber protein di mana di makanan ternak itu juga harus tersedia ya. Alangkah bagusnya nanti kalau dikombinasi antara hijauan atau rumput dengan leguminosa. Nah, padang pengembalaan yang baik mampu menyediakan hijauan berupa rumput dan leguminosa sebagai sumber pakan utama ternak ruminansia. Oke. Nah, beberapa tahun terakhir ini terdapat kecenderungan menurunnya produktivitas padang pengembalaan sebagai penyedia pakan hijauan dan basis ekologi untuk ternak, khususnya ternak ruminansia, akibat tata laksana padang pengembalaan yang buruk ya, serta beberapa faktor lainnya seperti perubahan fungsi lahan ya. Jadi yang sering kita lihat memang padang pengembalaan kita kurang dipelihara ya, kurang dilakukan budidaya yang baik, sehingga kita mendapatkan padang pengembalaan kita kecenderungan itu terlantar, apa adanya, dan sistem pemeliharanya lillahi ta'ala. Kadang-kadang ya sedih juga kita, harusnya walaupun padang pengembalaan tetap kita
pelihara. Mungkin kalau ada gulmanya juga dihilangkan gulmanya dan seterusnya ya. Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan terhadap tata laksana padang pengembalaan yang ada serta melakukan perluasan areal padang pengembalaan yang baru terhadap lahan yang belum dimanfaatkan sehingga kebutuhan akan hijauan baik dari segi kualitas dan kuantitas dapat tersedia secara kontinu ya. Jadi itu hal-hal yang ini jangan sampai pada musim kemarau ternak kita itu pamer tulang harusnya tetap ya, antara musim kemarau penghujan itu tetap ya kondisi ternak kita itu bagus ya, gemuk, dan kapan saja siap dijual atau kalau diperlukan untuk dilakukan pemasaran. Itu hal-hal yang mungkin yang harus disiapkan. Oke. Padang pengembalaan atau pasture ya adalah suatu daerah padangan di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggut menurut kebutuhannya dalam waktu singkat. Jadi ini adalah suatu daerah yang luas ya, di mana atau dikenal dengan padangan, ada tumbuh di situ tanaman makanan ternak ya. Bisa dalam bentuk gramine tadi, bisa dalam bentuk leguminosa tadi, dan tersedia ya, dapat direnggut kapan saja oleh ternak. Tetapi di dalam proses pemeliharaan biasanya dilakukan ini ya, pedok-pedok untuk meratakan rotasi atau dilakukan rotasi di dalam proses penggembalaan atau grazingnya. Nah, padang pengembalaan adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan legium yang tahan terhadap injakan ternak serta digunakan untuk mengembalakan ternak. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena kita tahu ya berat ternak itu kisarannya biasanya 300 kilo ke atas. Nah, diperlukan rumput yang mempunyai kriteria khusus ya, dimana kriterianya apa ya, yaitu dengan tahan injakan tadi. Beda dengan manusia paling berat paling 100 kilo ya. Kalau ternak itu bisa mencapai 1 ton misalnya, itu bisa saja ada ternak ya dengan breed tertentu itu bisa mencapai seperti itu. Nah, kalau misalnya rumput atau hijauan pakan kita tidak tahan injakan, bisa dibayangkan hijauan kita pasti rusak tentunya, serta digunakan untuk ini ya, pengembalaan ternak tadi ya. Ini ternak itu sistem bagaimana mengambil rumputnya itu adalah menyenggut atau merenggut kemudian ditarik. Nah, itu salah satu kriterianya, itu tahan injakan dan tahan senggutan atau renggutan. Renggutan, direnggut atau disenggut baru ditarik. Nah, kalau tidak kuat tarikan pasti atau perakarannya nggak bagus, pasti dia akan tertarik ke akarnya, dan ini akan bisa menimbulkan kerusakan pada hijauan tersebut atau lahan padang pengembalaan kita. Nah, sementara pasture adalah suatu lapangan terpagar atau berpagar yang ditumbuhi hijauan dengan kualitas unggul dan digunakan untuk menggembalakan ternak ruminansia sehingga dapat disebut sebagai padang pengembalaan. Nah, itu beberapa istilah tentang padang pengembalaan atau pasture ya. Sebelum adanya mekanisasi pertanian, padang rumput adalah sumber makanan utama untuk pengembalaan ternak seperti kuda dan sapi. Hal tersebut masih digunakan secara ekstensif, terutama sekali di daerah kering apabila padang rumput daratan tidak cocok untuk produksi pertanian ya. Jadi di beberapa tempat seperti di Nusa Tenggara Timur itu banyak yang memang kurang cocok, daerahnya berbatuan, kemudian tanahnya sedikit. Itu yang tumbuh, yang survive itu adalah rumput-rumputan, sehingga banyaklah padang rumput di sana ya. Di daerah yang lebih lembab, padang pengembalaan dimanfaatkan secara ekstensif dalam bentuk free range ya, dan pertanian organik. Pasture terdiri dari rumput-rumputan, leguminosa maupun hijauan lain ya. Mungkin ada legium pohonnya
yang digunakan sebagai tempat berteduh ternak. Ya, juga bisa digunakan nanti di daerah atau di beberapa tempat tertentu. Nah, pasture atau padang pengembalaan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah padang pengembalaan atau pasture alam, ya, merupakan padangan yang terdiri dari tanaman dominan yang berupa rumput perennial sedikit atau tidak ada sama sekali belukar atau gulma, ya, atau weeds, ya, tidak ada pohon, sering disebut padang pengembalaan permanen, tidak ada campur tangan manusia terhadap susunan floranya, tetapi hanya mengawasi ternak yang dikembalakan. Jadi ini tidak ada unsur campur tangan manusianya terhadap susunan floranya, tetapi hanya mengawasi ternaknya saja. Itu dikenal dengan padang penggembalaan alam, ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh pasture di NTT, ya. Di sana memang banyak, ya, padang pengembalaan. Nah, yang kedua adalah padang pengembalaan alam yang sudah ditingkatkan dari alam yang keberadaannya sudah ada, baru ditingkatkan, merupakan padangan yang terdiri dari spesies-spesies hijauan makanan ternak alami, namun komposisi botaninya telah diubah oleh manusia sehingga didapat spesies hijauan yang produktif dan menguntungkan dengan jalan mengatur pemotongan atau dilakukan defoliasi, atau pemotongan juga bisa menggunakan ternak yang dikenal dengan grazing, ya, dilepaskan ternaknya itu termasuk di dalam melakukan ini, ya, pemotongan atau melakukan defoliasinya, ya. Oke, ini adalah istilah khusus khas untuk hijauan pakan. Kalau kita panen hijauan pakan ternak itu dikenal dengan defoliasi. Berikutnya adalah pasture atau padang yang ada di Padang Mangatas. Ini juga salah satu yang cukup baik di Indonesia, ya. Ini berada di Sumatera Barat, ya. Nah, padang pengembalaan atau pasture buatan atau temporer merupakan padangan yang vegetasinya sudah dipilih, ya. Misalnya ditentukan dari varietas tanaman yang unggul. Tanaman makanan ternak dalam padangan telah ditanam, disebar, dikembangkan oleh manusia. Padangan buatan atau temporer dapat menjadi padangan permanen atau diseling dengan tanaman pertanian. Ini juga harus bisa dicampur sari, tetapi bukan campur ya. Ya, dicampur, bukan campur sari, tumpang sari, ya, bukan campur sari. Kalau campur sari itu lagu, ya. Tumpang sarikan dengan tanaman pangan ataupun legium yang nanti hasilnya bisa diambil atau dimanfaatkan. Itu beberapa hal. Nah, berikutnya ini pastura buatan, ya, salah satu contoh di mana di tengahnya ada kandang untuk ternak dan kapan saja bisa dikeluarkan sesuai dengan jadwalnya, ya. Kalau ini ada perlu rotasi, ya. Kalau tidak dilakukan rotasi, nanti padang pengembalanya bisa rusak nantinya dan bisa dikombinasi dengan tanaman pertanian yang lainnya. Nah, berikutnya adalah padang pengembalaan pasture dengan irigasi. Merupakan padangan yang biasanya terdapat di daerah sepanjang sungai atau dekat sumber air. Penggembalaan dijalankan setelah padangan menerima pengairan selama 2-4 hari, ya. Jadi ini padang pengembalaan dengan irigasi ini, ya, sudah sedemikian rupa ada irigasi teknisnya atau sumber air, ya, atau di dekat sumber air, atau yang lebih maju sekarang itu sudah menggunakan di beberapa tempat di luar negeri itu sudah menggunakan sprinkle atau disemprot dengan drone bahkan, ya, sambil memupuk juga. Nah, ini adalah upaya atau kreativitas yang dilakukan atau inovasi oleh pertanian atau peternakan yang maju supaya efisiensi waktu dan tenaga. Ini berikutnya ada salah satu contoh pasture dengan irigasi, ya. Di tengahnya ada irigasi dan kalau memang landai bisa dijadikan untuk atau airnya bersih bisa digunakan untuk tempat minum ternak dan beristirahat tentunya.
Kemudian pemilihan jenis rumput dan legium yang akan ditanam pada padang pengembalaan atau pasture bergantung pada jenis ternak, ya, keadaan topografi dan jenis tanah. Kegunaan disenggut langsung oleh ternak atau dipotong, ya. Metode pengembalaan yang akan digunakan ini harus benar-benar kita buat rencana yang matang. Jadi jenis-jenis rumputnya itu terutama, ya, spesifikasinya tadi yang perlu diingat itu adalah rumput yang harus tahan injakan dan tahan juga senggutan. Itu kriterianya di samping aspek produktivitasnya dari rumput tersebut. Nah, ciri-ciri padang pengembalaan atau pasture yang baik. Apa cirinya, ya? Ciri-cirinya padang pengembalaan atau pasture yang baik antara lain produksi bahan kering tinggi, ya. Biasanya memang kita menggunakan patokan bahan kering. Kemudian yang kedua, kandungan nutrisi tinggi, terutama kandungan protein kasarnya, ya, protein kasarnya kita berharap tinggi. Kemudian tahan renggutan dan injakan serta tahan dari musim kemarau. Kemudian yang keempat itu mudah dalam pemeliharaan, tingkat daya tumbuh cepat, ya. Kemudian yang kelima, nisbah daun dan batang tinggi. Yang keenam, mudah dikembangkan bila dikombinasikan dengan tanaman legium. Yang ketujuh adalah ekonomis dan mempunyai palatabilitas tinggi. Jadi ini beberapa hal yang harus menjadi kriteria di dalam memilih apakah rumput yang akan kita pakai, akan kita tanam di padang pengembalaan itu harus memenuhi kriteria yang diharapkan, sehingga nantinya, ya, berdampak pada produktivitas ternaknya, ya. Jadi ya ini sesuatu hal yang sangat berhubungan antara keduanya. Oke, cukup sekian dulu, ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, ya. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan dapat rezeki dari yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, ya, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.